Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jag Channel. Seperti biasa saya mengingatkan untuk ulasan-ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Ya teman-teman, saya juga mengingatkan juga bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena subscribe ini gratis. Dan mohon bantuan untuk like-nya, untuk share-nya kepada teman-teman yang lain yang mungkin bisa membutuhkan ulasan-ulasan ini untuk membantu dalam menentukan arah investasinya. Ya teman-teman, untuk hari ini ulasan tanggal 24 Juni 2021. Kemarin ditutup IHSG di posisi minus 53 poin atau 0,88% di level 6034 ya. Kita melihat di sini 6034 posisinya di bawah EMA 10-nya. Dan posisi untuk hari ini IHSG bergerak di kisaran 6018. Sempit sih ya intinya 6018 sampai di atasnya resistnya 6063. Mudah-mudahan 6044-nya sebagai EMA 10-nya bisa diberikan ya. Jadi ada di 6063 di sini, di atasnya sedikit gitu kan. Kalau melihat dari komoditas yang naik dan imbal hasil yield obligasi pemerintah Amerika yang masih stabil di kisaran 1,4 sampai 1,5, harusnya sih kita bisa naik ya, cenderung naik lah intinya. Minimalnya di 6044 di EMA 10-nya. Tapi dengan peningkatan COVID yang cukup lumayan signifikan gitu kan. Sekarang udah 15 ribuan. Jadi itu yang kadang-kadang bikin kendala kita IHSG agak susah naiknya di situ. Mudah-mudahan dengan bertahan aja di posisi EMA 10 IHSG sudah cukup bagus. Tapi kalau misalnya support di posisi 6018 ini jebol, maka arahnya ya 5980 kembali gitu kan. Di bawah 6 ribuan, kemungkinan besar arahnya ke situ kalau misalnya 6018-nya dijebolin. Jadi perhatikan di situ untuk IHSG-nya gitu kan. Nah, saham-saham yang masih layak diperhatikan juga posisinya sekarang ini adalah BRMS ya. Kalau kita lihat yang kemarin naiknya signifikan sekali, cukup lumayan, tapi dia gagal tutup di atas resistnya, padahal sudah break di 113-nya sampai menuju tertinggi 118, tapi dia tutup di 105 gitu kan. Nah, support ada di 101 untuk BRMS di posisi sini ya, 101 BRMS-nya supportnya, dan resistnya masih di 113. Mudah-mudahan 113 ini bisa ditahan tutupnya di atas 113, maka besoknya akan kembali up ya kalau misalnya dia berhasil ditutup di atas itu. Oke, berikutnya ada SAME. SAME kemarin sempat naik juga, posisi tertingginya di 670 dan tutupnya di 615, masih di bawah lagi, tapi support ada di 600 ya, masih di atas supportnya. Support di 600, di support pertamanya, support keduanya 570-an. Jadi kalau misalnya sampai coba di 600 sih ya, mau spekulasi buy boleh. Resistnya SAME ini di 625 untuk resist terdekatnya, dan resist berikutnya ada di 690 ya untuk SAME. 690-nya di sini kondisinya gitu kan, 690 posisinya untuk
Berikutnya ada PNBS. PNBS posisi untuk kemarin cukup lumayan bagus, break 131-nya, tapi dia sempat ke 137, tidak berhasil lewatin resist yang di 140. Yang seperti kemarin saya ulas juga, emang sudah menarik dari kemarin ya. Di sini saya perhatikan dalam 2 hari ini dia sudah melewati EMA 10. Makanya kemarin saya melihat, saya ada rekomendasi untuk PNBS, jika dia break 131 maka arah 140. Tapi dia cuma sampai 137 dan turun kembali ke 135. Tetap perhatikan support di 131-nya. Kalau 131 masih bertahan di kisaran ini, maka peluang ke 140 masih ada kemungkinan. Nah, jika dia 140 dibreakin, berarti arah 150 sudah terbuka kemungkinan besar, gitu kan ya. Itu. Oke, berikutnya ada Mari. Mari posisinya kemarin pun mulai break gitu kan. Dia berhasil naik melewati resist yang di Bollinger Band atasnya, topnya. Tutup di pas di Bollinger Band atas ya, top itu di 362. Kemarin tertinggi 346 gitu kan untuk Marinya. Jadi kalau Mari break kembali di 3, ini ada 380 ya, 362 tutupnya, terendahnya 342 kemarin itu, dan dia sudah melewati resistnya sih sebenarnya dan tutup, tapi jadi di 62-nya ya, resist kembali di bawah gitu kan di supportnya. Jika dia break 380 maka arah berikutnya new high ya, dia akan mencapai ke 400-an gitu kan ya untuk Mari ya. Itu. Oke, berikutnya maka friend yang menjadi orang tertarik di friend sementara ini, dia ada support di 131 di Bollinger Top, resist masih di kisaran untuk friend ini 140 resistnya, tapi masih belum berhasil ya. Kemarin tertinggi di 135, masih belum berani break ke 140-nya. Maka tunggu dulu, kalau menurut saya sih lihat tunggu di 131 saja gitu kan. 131-nya masih bertahan, 130 di situ kisaran itu, maka masih ada peluang untuk up gitu kan. Tapi kalau dia turun sampai 125 ya udah mulai hati-hati. Mau spekulasi buy silakan, tapi tetap harus cepat ya teman-teman ya kalau untuk di friend, karena dia cukup lumayan tinggi naiknya. Maka permainan di sini harus ekstra gitu kan, kita perhatikan sekali gitu kan ya kalau untuk friend. Berikutnya ada MMTX, ini Elang Mahkota. Elang Mahkota selama dia Bukalapak mau IPO gitu kan, ini cukup lumayan menarik untuk pergerakannya. Kemarin tertingginya aja di 2640-an dan tutup di 25. Jadi tutupnya sih di bawah ya, kurang begitu bagus sebenarnya. Tapi kita perhatikan ini ada support di posisi 2460. Kalau 2460 dia masih bertahan gitu kan, menurut saya spekulasi buy di antara situ 2460 sampai 25. Nah, resist masih di 26 ya di situ untuk Elang Mahkota. Berikutnya ada MLPL. MLPL posisinya saya masih perhatikan gitu kan. Masih berapa hari ini saya masih ada rekomendasi di MLPL karena dia bertahan di antara kisaran MA5. Saya sih masih, kenapa ibaratnya MLPL ini masih cukup lumayan menarik, masih perlu diperhatikan oleh teman-teman, karena teman-teman ya, untuk MLPL ini dengan dia memasuki beberapa
perusahaan-perusahaan digital masuk ke sana gitu kan, salah satunya ke Ruang Guru dan yang lainnya gitu kan. Ini yang masa depannya cukup lumayan menarik harusnya ya, karena sekarang dengan privat yang online gitu kan, lebih biaya pun lebih murah gitu kan dibandingkan dengan yang offline-nya gitu kan ya. Bersaing dengan Primagama begitu udah ibaratnya yang offline udah cukup lumayan ketinggalan untuk mereka harusnya ya. Kalau Ruang Guru sudah cukup canggih sekali dengan ibaratnya les privatnya ini gitu kan. Jadi lebih menarik kalau menurut saya untuk multipolar ini ya. Kita perhatikan ada support sih yang terdekat di 715 ya untuk multipolar, dan resist masih di antara 780-an ya seperti kemarin ya. Perhatikan di situ jika 780 break sampai 800, maka dia akan kembali menuju new high-nya. Nah, mungkin dia akan antara ke 1000-an, ada rumusnya di situ ya. Berikutnya ada Adaro. Adaro kenapa posisinya sih turun ya. Nah, tapi yang saya perhatikan, yang saya menarik adalah dia mendekati MA 200-nya. Dia apakah akan bertahan di MA 200, mental kembali atau bagaimana gitu kan. Nanti kita perhatikan. Nah, teman-teman kalau mau buy di 1245 ya. 1245 adalah support MA 200-nya di situ. Tapi kalau dia jebol 1240, 1235, buang 1235 gitu kan. Jadi beli 1240, sell di 1235 kalau mau cut loss ya. Tapi kalau teman-teman mau nunggu, ada resistnya di 1290, lumayan lah berapa persen. Nah, kalau dia break 1290 13-nya, berarti ada kemungkinan dia akan menuju kembali ke area 14 ya untuk Adaro. Itu yang menarik adalah tunggu buy-nya di antara 1245 1240 antara di situ ya. Tapi kalau dia jebolin itu jangan buy, tunggu. Jangan beli. Kita lihat kondisinya dulu pas pembukaan ya untuk Adaro. Berikutnya ada JSKY. Nah, ini JSKY pun hampir sama menariknya dengan Adaro ya, walaupun beda ininya. Dia yang sekarang akan digalakkan dia untuk di 2025, 2030 sampai berikutnya ini akan menarik karena dia adalah produksi panel untuk tenaga surya yang cukup lumayan besar juga ya untuk Sky Energy ini. Dan ini secara teknikalnya dia sudah mulai di atas dari mulai tanggal 9 Juni dia sudah mulai di atas MA 200 dan dia turun kembali naik di atas MA 200. Dia mempertahankan di atas MA 200 gitu kan. Mudah-mudahan sih hari ini dia bisa breakin. Untuk support sih 175. Resistnya sementara ini masih di 182. Kalau dia berhasil break 182, maka dia arahnya ke antara 190 192 dulu harus bisa dibreakin sampai nanti kalau bisa berhasil break maka 200-nya akan kembali menuju 200 dan itu jika 200-nya dibreakin pun maka mulai uptrend kembali untuk JSKY ya. Itu ya teman-teman. Berikutnya ada The Gig. The Gig saya perhatikan juga masuk radar perhatian gitu kan. Support di 75-an ya untuk The Gig. Support terdekat 75, kemarin tutup di 78 pas di posisi Bollinger Top-nya dia. Sempat naik sampai 82 tapi turun ya, tutupnya di 78. Perhatikan di 75-nya, kalau 75 masih berhasil ditahan maka dia ada kemungkinan mental kembali ke area 80-nya gitu kan. Itu ya teman-teman untuk The Gig. Ya seperti biasa juga saya mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu
mengoreksi lagi apa yang sudah saya ulas, apakah ini masih bisa diikutin sama teman-teman atau tidak apa yang udah diulas ini. Karena ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda. Bisa jadi ulasan ini benar dan bisa jadi juga salah. Jadi semua keputusan ada di tangan Anda. Ya, itu teman-teman. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.